Oke, baik. Para peserta yang saya hormati, dari sini saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi pemanfaatan data science di dunia kerja. Dunia kerja, semuanya khususnya mahasiswa, itu ada dua kategori di sini, yaitu kesehatan dan pendidikan. Di mana dari jurusan adik-adik mahasiswa semua terkait teknologi informasi. Dari teknologi informasi itu bisa masuk ke semua lini, karena tidak munafik bahwa semua aktivitas manusia pada saat ini itu diarahkan ke artificial intelligence atau ke AI. Tapi ada tapinya, di mana dari situ kita tidak boleh terlena, maka diperlukan proteksi yang sangat kuat. Nah, itu terkait proteksi itu ranahnya teman-teman dosen terkait teknologi informasi. Nah, dari situ eh, kita harus tahu dulu apa sih itu data science. Tentunya adik-adik di bangku perkuliahan sudah mendapatkan informasi itu ya, yaitu ilmu yang menggabungkan statistik ya, komputasi, pengetahuan domain untuk mengubah data mentah menjadi insight dan keputusan strategi seperti yang disampaikan oleh Ibu Kaprodi tadi, bahwa dengan adanya AI atau data science itu memudahkan kita semua pada umumnya untuk melakukan atau untuk mengambil keputusan yang sifatnya cepat. Tidak boleh bahwa kita ketika memanfaatkan AI, khususnya data science, kita telan mentah-mentah. Nah, jadi data science menurut AI itu harus kita telaah terlebih dahulu, jangan ditelan mentah-mentah. Yang mana di situ terdapat siklus kerja. Yaitu yang pertama, kita harus bisa memahami masalah. Ini misalkan bisnis ya, yang ingin diselesaikan. Atau ya, dari bisnis itu dalam tanda kutip, dan itu bisa terjadi dimanapun, bisa di kesehatan, bisa di pendidikan, bisa di perusahaan, dan lain sebagainya. Kemudian setelah memahami itu, kemudian kita harus bisa mengumpulkan atau data dan modeling, mengumpulkan data, kemudian membersihkan, dan kemudian kita lakukan analisis. Nah, setelah kita melakukan analisis tidak boleh sembarangan. Nah, dari analisis itu kita menentukan modelnya seperti apa. Kita sendiri yang tahu. Ya, permasalahannya seperti apa, solusi yang tepat seperti apa. Nah, setelah kita tahu melalui analisis tersebut, maka baru kita melakukan evaluasi kira-kira seperti apa atau implementasinya sehingga menghasilkan keputusan yang tepat. Nah, dari situ hubungannya dengan data science ada 3 poin penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kita harus tahu, kita harus bisa membedakan, kita harus bisa menempatkan pengetahuan kita, ya, domain knowledge, ya, pengetahuan kita. Terus kemudian setelah itu kita harus bisa tahu dan memahami, ya, statistiknya itu bagaimana toh. Otomatis kita harus mengkaca di belakangnya model-model yang sudah-sudah, kemudian kita bandingkan model-model yang telah dilaksanakan dan hasilnya seperti apa. Maka kita atur statistiknya. Terus kemudian yang ketiga, baru kita masuk ke komputer science-nya. Dari 3 ini penting karena apa? Pengolahnya adalah di komputer science-nya. Inputnya dari domain pengetahuan dan domain statistiknya. Begitu. Sehingga ketiga hal ini penting dan perlu kita ketahui, syukur-syukur kita bisa mengimplementasikan. Terus kemudian mengapa data science itu penting sekarang? Nah, kita tidak menampik ya, semua unsur kegiatan pasti akan memanfaatkan data science ini khususnya di pendidikan dan
di dunia kesehatan. Nah, contohnya misalkan bisa dibilang minim sekali di bidang kedokteran bahwa hampir semua dokter yang di rumah sakit kelas C itu atau D itu sudah memanfaatkan komputer untuk menginputkan data sehingga data-data tersebut dimasukkan ke dalam big data yang mana mulai dari identitas pasien, perawat, bidan, dokter, kemudian karyawan rumah sakit, kemudian pasien, riwayat pasien, dan lain sebagainya, itu dimasukkan ke dalam big data. Nah, dari situ, maka timbullah gejolak atau overnya data rekam medis elektronik atau lembaga manajemen sistem, baik di rumah sakit maupun pendidikan. Maka di situ dimudahkan dengan adanya IoT hingga log aplikasi harian. Sistem aplikasi di sini atau saat ini itu sudah banyak sekali, sudah banyak sekali. Bahkan untuk adik-adik mahasiswa di prodi sistem informasi di AISK mungkin sudah banyak yang bisa ya untuk membuat aplikasi tersebut. Tetapi tidak hanya sekedar bisa, tapi harus bisa menyampaikan kepada penggunanya. Nah, itu yang perlu effort lumayan karena apa? Belum tentu semua pengguna itu bisa memahami apa yang dimaksud dari aplikasi tersebut. Kayak gitu. Karena apa? Yang berhubungan dengan big data itu tentunya sifatnya rahasia. Ya. Terus kemudian poin yang kedua, dampak nyata ini kita khususkan di bisnis. Organisasi membutuhkan kecepatan, akurasi tinggi untuk personalisasi keputusan. Maka dari situ ada prediksi risiko, kemudian data efisiensi operasional. Nah, tetapi risiko kalau dampaknya sosial dari big data tersebut tidak bisa menyelesaikan. Yang menyelesaikan tetap manusia karena dampaknya karena sosial. Tetapi kalau ke dampaknya ke teknis di perangkat atau teknis di apa namanya kepastian matematis, maka sistem itu bisa menyelesaikan. Tapi kalau dampaknya sosial berhubungan dengan SDM itu minim lah, harus manusia yang menyelesaikan. Maka di depan tadi saya sampaikan kita tidak boleh tergantung 100% kepada teknologi, tapi harus teknologi itu yang bisa kita atur. Nah, seperti gambar di samping itu saya mencantumkan bahwa eh, pasien dengan robot untuk saat ini tidak menutup kemungkinan di negara besar sana dokter itu bahkan bisa memerintahkan kepada asisten robotnya gitu. Jadi seolah-olah dokter itu bisa duduk santai di depan komputer dengan memegang kendali yaitu bisa remote atau apalah semacam itu untuk memerintahkan robotnya untuk melakukan sesuatu terhadap pasien dan akurat lagi kan itu. Nah, teknologi ini sangat luar biasa. Tentunya itu selalu ada data-data perintah yang dimasukkan ke dalam chip suatu robot itu. Dan itu. Perintah apa? Perintah memeriksa A, perintah memeriksa B, atau perintah memeriksa C, sehingga robot tersebut bisa melakukan aktivitas seperti layaknya manusia. Dan itu akurat, kayak gitu. Terus kemudian, setelah itu, apakah peluang manusia semakin berkurang? Kalau misalkan dilihat dari SDM-nya ke depannya, ya kita tidak munafik ya. Kalau kita tidak bisa membekali diri dengan teknologi yang ada, maka tidak menuntut kemungkinan kita akan tidak memiliki peluang tersebut. Maka dari itu, ke depan pesaing kita, kompetitor kita itu tidak hanya manusia, tetapi robot seperti itu. Nah, kita arahkan keluar sedikit misalkan ya, jangan jauh-jauh terkait kesehatan. Kendaraan yang kita punya, ya,
Awalnya kendaraan yang kita naiki di setiap hari itu awalnya selalu membutuhkan tenaga manusia. Dengan sistem chip yang saat ini, maka dia hanya modelnya scanning. Nah, dengan scanning tinggal colok saja, maka dapat diketahui kerusakannya di mana bagian apa. Yang mana kendali manusia hanya sebatas itu, gitu loh. Maka kekuatan penuh di kendaraan tersebut, maka ada di mekanik komponen elektroniknya. Seperti alat kesehatan juga seperti itu. Nah, kita harus bisa ambil peran dan harus bisa memilih. Kita harus memilih posisi yang mana. Posisi pengendali atau dikendalikan atau tidak ikut sama sekali. Kan gitu. 3 poin penting itu harus bisa membuka wawasan kita. Karena kehidupan manusia tidak hanya sekedar sampai di sini, tapi harus bisa melihat ke depan saya harus bagaimana. Peluang karir masif sekali. Permintaan, talenta data, lintas industri, entah itu kesehatan, pendidikan, finance, terus meningkat melebihi suplai tenaga ahli. Nah, kalau semakin meningkat, lulusan semakin banyak, ke depan tidak menuntut kemungkinan kompetitornya juga semakin banyak. Kan itu. Maka kita pribadi harus memiliki spesifikasi masing-masing, kan gitu. Supaya apa? Kita bisa mengikuti atau peserta, syukur-syukur bisa menjadi pemenangnya, kayak gitu. Seperti yang telah saya lakukan di bidang perangkat alat medis ya, alat medis. Di alat medis itu tentunya untuk katalognya sudah ada. Bagi yang menentukan sesuai kebutuhan itu ada tetap manusia, gitu. Tidak mungkin robot menentukan itu, gitu. Secanggih-canggihnya peralatan medis, walaupun itu data sayanya tinggi, tetap manusia sebagai penentu. Maka dari itu, di rumah sakit besar, eh, penentuan-penentuan alat apa yang cocok adalah tetap manusia atau tenaga teknisnya, karena yang mengerti akan kebutuhan rumah sakit adalah tenaga teknisnya. Tapi katalog tetap dimenangkan oleh data sains peralatan tersebut. Seperti itu. Tapi yang mengendalikan tetap manusia. Terus kemudian ini data sains di kesehatan, yang mana transformasi digital yang mengubah data medis kompleks menjadi keputusan klinis yang menyelamatkan nyawa. Dari kalimat tersebut kita tidak boleh mengambil secara mutlak karena aturannya itu data-data di sini itu adalah membantu untuk pengambilan keputusan. Ya, sekali lagi, dari kalimat tersebut tidak boleh diambil secara mutlak, 100% langsung diimplementasikan, tidak boleh. Tapi hasil tersebut adalah salah satu pembantu untuk mengambil keputusan. Walaupun di situ tertera untuk menyelamatkan nyawa. Kayak gitu. Nah, dari situ ada 3 poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama sumber data, yang kedua adalah use case atau kasus penggunaannya, yang ketiga adalah tujuan utamanya. Ketiga ini harus saling terkait. Nah, itu harus saling terkait. Dari sumber data, dia memiliki rekam medis secara elektronik. Kemudian, rekam medik elektronik itu dikumpulkan atau disimpan dalam big data. Nah, itu diketahui oleh manusia. Dalam hal ini bisa dokter, rekam medis, atau perawat. Kemudian ada medical imaging. Medical imaging biasanya itu hasil scan-scan itu dari entah scan toraks, scan paha, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada lab genomik atau laboratorium dan genomik. Apa toh genomik itu? Nah, gitu. Kita harus tahu ya sedikit banyak paling enggak, sepintas ya, yang merupakan
apa namanya ilmu biologi ya, yang mempelajari terkait suatu organisme gitu, termasuk struktur atau fungsi, evolusi, pemetaan, terus kemudian DNA, terus kemudian gen dalam setiap sel organisme makhluk hidup, kan itu. Nah, dari situ baru ada wearable yang namanya IoT dikemas dalam teknologi informasi atau nama lainnya bisa IoT atau yang lain yang bisa dimanfaatkan untuk bersama dalam mendukung di data science kesehatan. Kemudian untuk kasus penggunaan, nah, di sini masuk kategori proses untuk klinis atau bisa untuk diagnosis atau prediksi, terus kemudian bisa untuk operasional untuk mengoptimalisasi suatu kegiatan atau capaian, terus kemudian bisa untuk penemuan hal yang baru untuk penelitian. Nah, sebetulnya ini yang positif loh ya, ini yang positif. Tapi dari ini banyak juga yang negatifnya, yaitu diantaranya adalah penyalahgunaan informasi data sains khususnya kesehatan. Maka data kesehatan itu adalah dilindungi, tidak diberikan kepada siapapun tanpa ada keterangan yang jelas. Yang di rumah sakit seperti itu, rumah sakit, klinik, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk tujuan utama, ya, lebih cepat untuk mendeteksi dini. Yang menentukan siapa? Dokter. Karena di sini salah satu parameter pendukung keputusan, kayak gitu. Maka di codingnya itu terserah. Jika angkanya 8, maka hasilnya B. Jika angkanya 10, maka hasilnya A. Kan seperti itu. Itu robot atau sistem informasi yang menentukan seperti itu. Tetapi nah, dari hasil-hasil tersebut kita tidak boleh menampik bahwa hasil dari pengalaman seorang dokter tidak boleh dikesampingkan. Maka dari itu, ini saya sebut adalah salah satu pendukung pengambil keputusan. Lebih akurat, meminimalkan error, betul. Karena di situ sudah kita masukkan data-data untuk pengambilan keputusan. Kemudian ada personal atau precision medical. Nah, dari situ maka kita bisa melanjutkan atau menyampaikan kepada kalau misalkan pasien, dokter bisa menyampaikan dasar-dasarnya itu. Kayak gitu. Maka ketika kita berobat ke dokter tidak mungkin langsung penyakitnya ini, penyakitnya enggak seperti pasti Pak dokter atau Bu dokter pasti bertanya, yang dirasakan apa Bapak, Ibu, Mas, Mbak, pasti gitu. Hingga ketika kita, pada dokter tersebut mencantumkan atau mengetikkan input, misalkan, oh saya meriang, oh dada sesak, maka eh, hasil dari data yang sudah diinputkan untuk membantu kesimpulan itu otomatis muncul. Oh perkiraan ini. Nah dari situ baru memunculkan, oh tetap obatnya ini. Kan seperti itu. Jadi nggak boleh sembarangan juga. Nah terus kemudian prediksi untuk dan pencegahan penyakit ini saya ambil terkait salah satu ya apa namanya penyakit untuk prediksi dini untuk diabetes, kemudian jantung, cancer, menggunakan data historis, kemudian gaya hidup, ya memungkinkan intervensi sebelum gejala itu muncul. Kemudian ada pemodelan wabah, misalkan kayak DBD, flu, COVID seperti kemarin. Kemudian ada vaksin, ada sumber dayanya juga, sumber daya medis yang lebih efisien. Nah, nah dari situ, ini saya mencontohkan seperti misalkan jantung saja ya. Jantung itu banyak jenis jenis detak jantungnya, kan itu. Banyak jenis detak jantungnya. Kebetulan dari sini
Dulu untuk penelitian saya waktu di UGM terkait klasifikasi suara jantung gitu ya. Maka di situ dapat dikategorikan ada normal, ada aortic stenosis, kemudian ada mitral, ada aortic regurgitation, ada mitral stenosis, ada badan diskus, ada. Nah, ini suaranya itu beda-beda kalau didengarkan itu. Ada yang murmur, normal, di sistol maupun di sistol itu apa namanya suaranya itu berbeda-beda kalau didengarkan secara jeli menggunakan perangkat tertentu itu. Maka setelah mengetahui itu saya baru tahu oh ternyata jantung itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, suara yang berbeda-beda gitu loh. Nah, setelah itu saya baru bisa oh ternyata kalau suara oh punya ketika diskusi dengan dokter itu oh ternyata si A ini oh ada asma ya. Ditunjukkan dengan data seperti itu. Oh, bersih. Ini rokok ya, misalkan seperti itu. Oh, tidak ngerokok ya. Oh, ada riwayat ya. Itu kita baru tahu ternyata. Nah, dari situ muncul algoritma-algoritma yang perlu kita buat untuk membedakan mana jantung sehat dan tidak sehat. Itu contohkan pada jantung. Maka perlu memanfaatkan sistem cerdas jika ada yang mengembangkan gitu. Untuk yang punya saya, yang kemarin belum sampai memanfaatkan sistem cerdas, hanya baru membedakan saja. Terus kemudian medical imaging, itu dia memanfaatkan AI. Ini saya mencoba mengambil dari Mbah Google ya, karya anak bangsa yang membantu interpretasi citra radiografi untuk mendeteksi anomali seperti kanker lebih dini dan akurat. Kemudian di perusahaan besar Siemens terkait Red Companion secara otomatis melakukan segmentasi anatomi tubuh, memberikan highlight pada potensi kelainan untuk diperiksa dokter. Ini biasanya menggunakan apa MRI bisa itu ya. Kemudian dampak dan tata kelolanya mempercepat pembacaan hasil radiolog, namun tetap sebagai asisten yang memerlukan validasi teknis dan regulasi ketat. Nah, maka dari itu sumber awalnya tetap dari pasien. Informasi awal tetap dari pasien gitu. Nggak bisa dokter hanya berdasarkan data-data yang dimunculkan dari data ya pembacaan hasil data aja. Tapi kan yang merasakan itu tetap pasien. Nah, itulah yang kita input ke dalam big data. Sehingga riwayat-riwayat tersebut dapat diketahui ketika itu dibuka. Seperti itu. Nah, ini lagi precision ada medicine integrasi, meninggalkan pendekatan one size fits all menuju perawatan yang disesuaikan dengan profil untuk pasien melalui integrasi data komprehensif. Nah, di situ saya mencantumkan gambar. Walaupun itu gambar sepele, gitu. Tapi kalau tidak ada rekam medisnya dalam hal ini, nah, otomatis itu susah juga untuk melanjutkan, otomatis akan mengawali dari nol lagi. Padahal dari gambar tersebut bahwa ketika itu kan untuk pelemasan terapi kaki ya, ketika pasien tersebut melakukan operasi, pasca operasi harus ada treatmentnya, kan gitu. Malah itu nggak boleh dipijat treatment tersebut itu kalau dari kaki. Nah, dari situ setelah dilakukan treatment apa langkah-langkah berikutnya itu ada data record semuanya. Nah, kalau misalkan itu tidak diikuti dengan baik, nah, maka seperti informasi yang saya dapat maka akan mengalami semacam cedera atau semacam cedera di bagian atau kaki yang mengalami insiden tersebut atau mengalami kecelakaan tersebut gitu. Maka treatment-treatment saran dokter wajib dilakukan. Walaupun aman, misalkan tidak melengkapi treatment tapi aman-aman saja sih, itu pas secara kebetulan. Tapi nggak masalah juga. Tapi efek-efek dia akan dirasakan di jauh ke depan.
Maka dari itu ketika kita menggunakan data rekam medis elektronik, maka kita tahu riwayatnya. Oh, ternyata dulu dia sudah mengikuti atau melakukan treatment-treatment yang disarankan oleh dokter maupun terapis. Karena apa? Kalau misalkan gaya hidupnya yang tidak benar, otomatis kan mempengaruhi bagian organ tubuh kita, kan gitu. Maka kalau sudah mengalami cedera tersebut, maka kita biasanya tidak maksimal lagi. Kemudian ada monitoring atau rekomendasi secara real time, pemanfaatan device untuk memantau efek samping obat secara langsung. Maka dokter menentukan obat itu juga berdasarkan keterangan dari pasien, berdasarkan pengembangan dari yang dialami pasien. Tidak sembarangan juga gitu. Tantangan implementasi teknis, ada masalah interoperabilitas sistem atau standar, jaminan kualitas data yang beragam serta integrasi alur kerja klinis itu atau SOP lah kasarannya itu wajib diikuti. Nah, ini prediksi kebutuhan ISU atau bed okupasi rate. Informasi yang saya dapat ketika ini dengan mata kepala ya dari berbagai rumah sakit. Kalau misal di Indonesia seperti enggak, tapi misalnya kita ambil sampling aja, kita ambil sampling, ini angka belum tentu benar, nah, tapi sampling yang saya alami gitu ya, sampling yang saya alami di beberapa rumah sakit, Jateng, DIY Jatim gitu ya, terkait ekstraksi data, integrasi real time dari sistem rekam medis, dari administrasi gitu ya. Ini kita khususnya ambil yang anu aja lah, yang terkait pemesanan ruang atau bed ya, bed okupasi rate-nya. Terus kemudian fitur klinis, seleksi variabel vital atau tanda vital, lab result diagnosis awal, kemudian ada pemodelannya jika kita memanfaatkan AI, time series, forecasting atau ARMA untuk prediksi, terus kemudian ada dashboard visualisasi kapasitas bed dan peringatan dini untuk manajemen gitu ya. Nah, dari situ eh, saya mencoba membuat sedikit rangkuman, ini bisa benar bisa salah ya. Maka dari historis riwayat pasien, tingkat penggunaan tempat tidur untuk menentukan efisiensi ruang rawat itu ya, termasuk ruang intensif, maka masih apa namanya, presentase pemakaian itu pada satuan waktu menggambarkan tingkat pemanfaatan rumah sakit. Jadi banyak bed yang kosong, bisa seperti itu. Nah, menurut apa namanya, peraturan dinas atau dinkesnya ya, itu bahwa tidak boleh atau jangan sampai ada pasien atau bed yang kosong karena sesuatu hal. Gitu. Maka apalagi yang sekarang itu aturan-aturan terkait rawat inap diklasifikasi berdasarkan kelas. Nah, di situ terkait hal ini perlu kita perhatikan, misalkan untuk efisiensi pasien, itu waktu tunggu itu berkurang, tidak langsung spontan, oh langsung, oh ya ada, seperti itu. Nah, di situ paling tidak ya paling minim itu pasien untuk menunggu informasi bed yang kosong atau ruang yang kosong itu paling tidak yang apa namanya ya 25 menitan itu minimal kayak gitu.
Terus kemudian akurasi prediksi ketersediaan itu kurang lebih 94%, berarti kan minim sekali. Kemudian adaptasi klinis itu tinggi kalau adaptasi klinis karena setiap laporan langsung diterima, tetapi untuk informasi kebutuhan ruang atau bednya itu belum bisa disampaikan secara spontan berdasarkan data. Tapi menunggu masih penuh dan lain sebagainya. Realitanya masih seperti itu. Nah, terus kemudian ini visual data kesehatan. Ini saya hanya mencuplik saja ya, mencuplik saja. Ah, bisa benar, bisa salah, gitu. Yang mana set batas otomatis, misal bed tadi 85% dengan indikator warna merah untuk memicu respon cepat, gitu. Terus kemudian kemampuan klik pada grafik untuk melihat detail per unit, bangsal atau per dokter jaga. Kemudian ada volume untuk menjelaskan kenapa prediksi risiko pasien tinggi, misal karena usia dan lain sebagainya. Idealnya kan apa namanya, pasien itu ya rata-rata yang misalkan dari segi ekonomi menengah ke atas kan rata-rata minta kenyamanan gitu, minta kenyamanan. Tetapi terkadang eh, faktor pendukung yang ada di sarana kesehatan itu terkadang belum semuanya bisa terpenuhi. Nah, itu salah satu faktor dari kebutuhan bor tadi itu yang belum bisa terlayani dengan baik gitu. Karena peraturannya sekarang itu diarahkan ke vaskes, mulai dari vaskes bawah satu, dua, kemudian naik seperti itu. Data saya di pendidikan, ini sekarang masuk ke pendidikan. Mewujudkan pembelajaran adaptif dan efektif melalui analisis data siswa atau mahasiswa untuk masa depan pendidikan yang lebih cerdas. 3 poin yang perlu diperhatikan yaitu sumber data, peran analitik, terus kemudian sasaran utama. Yang pertama, database atau Learning Management System atau CPT log, kemudian ada absen digital, data demografi, ada engagement aplikasi. Nah, sumber data ini penting, tidak menampik ya, tidak menampik terkait presensi digital mahasiswa yang pertama itu sering kelupaan, entah lupa beneran atau lupa yang lainnya, itu yang pertama. Yang kedua, mood untuk memperhatikan informasi itu biasanya 15 menit di awal. Setelah itu, fokusnya sudah kemana-mana. Itu rata-rata seperti itu. Maka dari itu, diperlukan sumber data yang inovatif, yang bisa disampaikan kepada peserta didik. Apa sumber datanya? Salah satu faktor pendukungnya adalah materi. Kan gitu. Nah, dari situ, maka peran analitik untuk pendidik itu diperlukan. Perlu identifikasi, perlu pemetaan bagi peserta didik. Dipetakan. Peserta didik juga harus bisa memahami secara tidak langsung ya, karakter mahasiswa itu seperti apa. Terkadang kita terapkan standar yang sama, biasanya menghasilkan output yang berbeda. Dan itu. Maka sama aja ketika analoginya orang tua memberikan keadilan kepada anaknya. Maka adil itu belum tentu sama. Itu tuntutan termasuk tuntutan tidak gampang ya bagi pendidik itu. Terus kemudian untuk peserta didik, rekomendasi materi. Nah, di sini peserta didik diharapkan ya,
Kalau misalkan di awal 15 menit bisa nyantol, setelah itu pikirannya kemana-mana. Diharapkan mengingatkan kepada Bapak Ibu dosen untuk meminta atau memberikan materi perkuliahan seperti itu. Supaya apa? Yang pertama bisa terbaca, bisa membaca, dan bisa mengeksplor. Terus kemudian ada manajemen evaluasi kurikulum. Nah, dari materi-materi yang disampaikan, itu kita bisa menilai, Bapak Ibu dosen bisa menilai, kemudian mendapatkan masukan-masukan dari berbagai sumber, bisa mahasiswa, stakeholder, pimpinan, lembaga, atau profesi, dan lain sebagainya. Nah, ini penting sekali. Kemudian sasarannya, atau outputnya, atau sasaran utama goalnya gitu ya. Ada hasil belajar, harapannya peningkatan nilai. Dan itu. Maka idealnya dalam pembelajaran ini kan tidak satu arah, ya, tapi dua arah. Supaya apa? Goal utama dalam pendidikan bisa tercapai. Kemudian ada pencegahan putus sekolah. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi bahwa untuk saat ini memang rentan sekali ya. Yang pertama dari segi ekonomi. Ya. Dari segi ekonomi, salah yang menjadi alasan yang masif bagi mahasiswa. Maka dari itu, kita perlu perhatian khusus di sini. Kemudian yang kedua, dari segi sosial. Perhatian khusus masih ada lanjutan dari segi sosial. Walaupun mahasiswa itu bukan orang terdekat kita dalam tanda kutip keluarga, tetapi perhatian kita sebagai pendidik itu sangat diperlukan. Gitu. Bukan berarti kepo itu tidak. Walaupun makna sebenarnya arahnya ke situ gitu loh. Jadi kita harus bisa membuat kedekatan emosional antara mahasiswa dengan dosen. Supaya apa? Kita tahu bahwa apa yang dialami oleh mahasiswa tersebut. Sehingga syukur-syukur bisa membantu mencarikan solusi atau paling tidak bisa menyampaikan kepada wali mahasiswa supaya ada tindakan lebih lanjut. Kemudian efisiensi personalisasi yang masif. Kan itu. Dari sini kita tahu memang ya, dari faktor-faktor di atas tadi yang saya sampaikan, kita paling tidak harus bisa memanfaatkan kondisi yang itu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dani tadi awal sebelum-sebelumnya secara pribadi bahwa oh ini baru mahasiswa baru membuat A, B, C dan prestasi-prestasinya luar biasa. Nah, itu wajib diapresiasi. Gitu. Kalau di tempat saya misalkan di tempat saya memilah-milah mana mahasiswa yang telah berprestasi, mana mahasiswa yang berhasil, maka saya akan memberikan apresiasi yaitu berupa penambahan nilai. Kayak gitu. Sehingga mahasiswa itu akan semakin semangat gitu. Di mata kuliah, khususnya mata kuliah saya dan mata kuliah tertentu yang ada hubungannya dengan prestasi apa sih si mahasiswa tersebut itu. Kalau mata kuliah saya bisa dimasukkan ke situ, pas diambil mata kuliah saya, maka bisa ditambahkan ke situ. Tuh. Kemudian learning analitik atau intervensi dini. Pola belajar, memantau aktivitas, durasi belajar, persoalan tugas secara real time untuk membangun profil keterlibatan mahasiswa. Early warning system, dukungan akademik. Kalau di tempat kami di sini ada namanya My Class ya, untuk memantau semuanya aktivitas pembelajaran. Baik ujian, perkuliahan, pokoknya semuanya intinya di aktivitas pembelajaran. Gitu. Ini saya sampling saja
bisa benar, bisa salah. Tapi harapannya seperti itu, harapannya minimal, minimal seperti itu. Visualisasi dampak learning analisis dan intervensi diri. Di situ ada indikator keberhasilan, akurasi prediksi siswa berisiko, keterlibatan ulang siswa berisiko, kepuasan feedback siswa, ada efektivitas hasil akademik. Nah, di situ tanpa learning analysis atau tanpa diintervensi, misalkan untuk akurasi manual, maka di situ dibandingkan dengan learning analysis, maka dia lebih tinggi hasilnya menggunakan learning analysis dibandingkan dengan manual. Keterlibatan ulang rendah, kepuasan feedback juga rendah. Kemudian efektivitas hasil baseline-nya juga kurang mencapai target. Ketika dengan learning analysis, maka dia mengalami peningkatan gitu. Karena apa? Kita selalu melibatkan mahasiswa di setiap aktivitas. Itu himbauan atau saran, bahkan menjadi kewajiban dari atasan puncak sampai ke dosen. Misalkan di dalam keterlibatan pengabdian, keterlibatan penelitian, atau yang lainnya, sehingga selalu melibatkan mahasiswa. Sehingga apa? Mahasiswa juga merasa diperhatikan, gitu. Dan itu pun bisa dimanfaatkan sebagai entah itu pelaporan BKD, pelaporan AMI, AMNAI, akreditasi, dan lain sebagainya. Itu saya rasa penting sekali. Gitu. Terus kemudian mudah juga kita untuk men-tracking pola belajar mahasiswa. Kenapa? Kan mahasiswa menjadi dekat kepada kita. Jika mencari personal atas nama A, B, ini akan menjadi lebih mudah. Gitu. Dan akan semakin open. Gitu. Jarak antara dosen dan mahasiswa itu tidak terlalu jauh gapnya. Ini dalam tanda kutip jarak loh ya. Karena mahasiswa dianggap atau dihargai oleh dosen, begitu pula dosen menghargai mahasiswa. Pembelajaran. Adaptive learning atau konten materi menyesuaikan secara otomatis dengan level kemampuan dan potensi belajar mahasiswa. Nah, acuan di sini kan kita memang dituntut untuk membuat apa namanya RPS ya, ini bagi dosen ya. Maka dari situ kita harus mau ngapain aja mengikuti skema kita gitu. Tetapi di dalam realitanya teknisnya itu belum tentu sama 100%. Nah gitu. Prinsip utama fokus pada penguasaan konsep boleh kalau itu. Kalau penguasaan konsep kan bisa menjelaskan sambil membaca. Kemudian memberikan umpan balik bisa, menjamin keadilan nggak ada masalah bagi semua mahasiswa. Bukti efektivitas, ada meta-analisis menunjukkan pendekatan aktif. Nah, di sini kelihatan. Ini data-data ini juga tidak bisa menjadi acuan, cuman saya mengambil dari data-data tersebut, bisa benar, bisa salah. Tabel meta-analisis efektivitas pembelajaran personalisasi. Nah, dari skor, effects, ada presentasi peningkatan, ada kategorinya. Dari situ, hasil belajar akademik, dengan efek itu, presentasinya itu, maka hasilnya tinggi. Keterlibatan mahasiswa 0,6, ketika presentasi peningkatan 45%, berarti sangat tinggi. Respon diri 0,35, kemudian presentasi peningkatan ada 12, termasuk kategori menengah. Akurasi jika tanpa manfaat 0,6, kemudian presentasi sangat tinggi. Kemudian kemandirian belajar 0,52, tapi dengan adanya presentasi peningkatan menjadi 10% menengah ke tinggi. Paling nggak mendingan angka-angka tersebut. Dan angka-angka tersebut tergantung kita yang mau menentukan berapa. Tapi harapannya bisa menengah ke tinggi. Soalnya mendukung semuanya. Terus kemudian ada studi kasus. Ini kasusnya di lembaga belajar. Yang mana tidak jarang ya di lembaga belajar itu membuat video interaktif ya untuk pembelajaran, untuk mengoptimalkan dengan saling menarik gitu ya, sah-sah saja nggak ada masalah. Mungkin itu yang dapat memudahkan mahasiswa untuk belajar. Kemudian
diimbangi pula dengan latihan gitu. Bank soal yang menyesuaikan tingkat kesulitan mahasiswa kita, kemudian ada privat tutorial, bisa di market, bisa pencarian guru privat berkualitas dan sebagainya. Ini kita menyarankan, tapi kalau di mahasiswa kan dia biasanya bisa apa namanya? Bisa bergerak sendiri ya, mencari di internet juga banyak itu. Kemudian ada akses gratis untuk mahasiswa kurang mampu dan dokter. Makanya peran pendidik di situ. Nah, kita menyampaikan ini loh yang bermanfaat, ini loh yang gratis gitu. Kalau bisa seperti itu, kalau bisa. Maka ada efektivitas belajar itu ini data-data berdasarkan data dari awal yang kita alami gitu ya. Ada peningkatan skor ujian itu jadi 4 hal tersebut kita lakukan lah ya. Peningkatan ya 30%. Kemudian siswa dan guru terdaftar semangat untuk menggunakan aplikasi yang kita buat. Kalau di sini kan tertera video interaktif ya. Kalau misalkan video itu dibuka semuanya, paling tidak ada peningkatan 40%. Sehingga eh, perpustakaan atau konten atau video, eh, kalau di tempat kami itu selain video tutorial di situ, selain video pembelajaran, kebetulan di perpustakaan kami itu memfasilitasi itu materi-materi, maka itu saya cantumkan itu 100% gitu. Nah, terus kemudian visualisasi data pendidikan. Ini hanya sekedar contoh saja. Standar etika, desain dashboard. Nah, dari situ eh, apa namanya? Akses berbasis peran. Dari situ kalau di tempat kami itu semua kita libatkan, mahasiswa, karyawan dan dosen semua kita libatkan. Nah, setiap ada pembelajaran yang pertama di awal pertemuan selesai dosen itu menyampaikan materi, tentunya akan menyampaikan pula link materi, kemudian menyampaikan pula ada soal dan pembahasannya, kemudian menyampaikan pula kasusnya. Nah, seperti itu. Maka setelah di akhir itu dosen akan menyampaikan bahwa minggu depan atau pertemuan berikutnya topiknya ini des gitu. Sehingga mahasiswa bisa belajar terlebih dahulu. Terus kemudian kita mencoba membidik atau membuat pola pikir mahasiswa itu dewasa dan bertanggung jawab. Supaya apa? Mahasiswa itu memiliki peran penting untuk mencapai tujuan keinginan keluarganya. Itu selalu kita wanti-wanti, selalu kita sampaikan. Lagi dampak nyata di pendidikan. Ini integrasi data, penggunaan data administratif untuk merumuskan kebijakan yang lebih akurat dan meningkatkan angka retensi secara nasional. Kemudian prediksi dan dukungan, kemudian metode evaluasi. Nah, dari data-data tersebut, retensinya itu kurang lebih 20%. Nah, tingkat kegagalan -11. Nah, data ini itu diambil dunia. Tapi saya tidak mau mencantumkan data yang ada di Indonesia. Kayak gitu ya. Walaupun ini validasinya ini menurut saya ya belum belum bisa dianu ya, belum bisa diambil secara mutlak gitu. Karena di situ perbandingan dampak intervensi data science gitu kan. Antara tingkat kelulusan, retensi siswa, kemudian kepuasan belajar, efisiensi waktu gitu. Nah, mungkin dari data sini mungkin ada ya yang kita bisa ambil atau kita anggap sesuai dengan pembelajaran kita. Mungkin ada juga gitu ya. Terus ada juga tool dan teknologi data science. Nah, tool-tool ini tentunya adik-adik mahasiswa sudah familiar ya, Python, SQL dan lain sebagainya lah. Ya itu tidak perlu diperjelas lagi gitu. Karena ini sistem informasi toh. Nah, gitu. Kemudian ada big data, nah, ini juga adik-adik sudah paham, bisa memahami itu. Apalagi Bapak Ibu dosen yang materinya sudah pernah disampaikan juga tentunya untuk yang ini, nggak perlu dipaparkan. Terus kemudian ada skill yang dibutuhkan. Nah ini perlu.
skill yang dibutuhkan atau technical skill, ada programming, database, matematik dan visualisasi, dan analytic aplikasi. Nah, ini penting sekali bagi mahasiswa. Kita harus bisa memiliki kompetensi. Nah, untuk saat ini, segala kompetensi harus dibuktikan dengan sertifikat. Tidak hanya sekedar, wah saya bisa. Karena apa? Seleksi awal dilakukan dengan administrasi real paper atau soft file. Kan gitu. Setelah itu, baru skillnya, skill fisik, kompetensi realnya. Kalau di administrasi paper aja sudah lewat, gimana mau membuktikan dari kompetensi inti, yaitu skill, kemampuan beneran. Maka dari ini, dua hal ini penting. Adik-adik mahasiswa punya skill beneran tanpa memiliki sertifikasi kompetensi, juga nggak bisa membuktikan, pastinya gugur dalam seleksi administrasi. Jika adik-adik hanya memiliki sertifikat kompetensi tapi skillnya nggak ada, juga gugur pada saat kamu diminta untuk melakukan praktiknya. Maka dua hal ini penting. Nah, maka ini yang selama ini dialami. Ya gitu. Khususnya malah repot lagi di salah satu profesi misalkan ya. Aturan diterapkan bahwa belum boleh mengikuti yudisium kalau belum dinyatakan lulus kompetensi misalkan. Kan waktu tunggunya semakin lama. Waktu lulus juga semakin lama. Ya kalau sekali uji kompetensi itu lulus, langsung bisa mendapatkan sertifikat kompetensi. Ya kalau misalkan nggak lulus, berarti otomatis mengulang di periode berikutnya. Itu tuntutan skillnya di situ. Nah, dari situ, maka ada terrekod di komunikasi datanya itu. Gitu. Berapa kali ikut uji. Ketika diuji skornya berapa. Biasanya di perusahaan besar itu ada data-data tersebut. Kemudian yang ketiga, etika, privasi. Itu penting. Yang semakin tren sekarang kan di TikTok ya. Saya sering melihat video pendek ya, ketika ada seseorang melamar pekerjaan gitu. Terus kemudian ketika mau wawancara, seorang pelamar melihat atau menjumpai sampah berserakan. Kemudian sampah tersebut dibersihkan oleh calon pelamar tersebut. Pada suatu waktu wawancara, maka pelamar tersebut tidak diizinkan melanjutkan wawancara oleh bosnya, tapi langsung diterima. Nah, itu masuk etika dan privasi, atau attitude lah. Kalau etika dan privasi itu sudah dikuasai, maka lain pula aturannya. Dan itu ternyata berlaku. Kayak gitu. Terus kemudian, kolaborasi tim, pasti di tim HR, dia akan tanya, apakah sanggup bekerja secara mandiri, apakah sanggup bekerja secara tim. Pasti pertanyaan itu setiap wawancara itu pasti ada. Selama ini saya tanya kepada alumni-alumni dari tempat saya, ada nggak Mas, ada nggak Mbak pertanyaan, minta gaji berapa? Ada nggak pertanyaan, bisa kerja sama tim atau bisa kerja mandiri? Pasti ada, selalu ada pertanyaan itu. Nah, saya pribadi menyimpulkan dari alumni-alumni tempat saya, eh, selalu ada pertanyaan seperti itu. Ya, saya rasa di kompetensi yang lain juga pastinya ada seperti itu. Nah, itu dari skill kebutuhan. Terus pendidikan, maka perlu sekali perubahan kurikulum harus berdasarkan syukur-syukur permintaan industri atau bekerja sama dengan industri.
Agar apa? Lulusannya itu bisa terserap dengan baik. Kayak gitu. Itu kalau yang teknis, kalau yang kesehatan berarti disesuaikan dengan industri-industrinya apa? Yaitu bisa klinik, bisa rumah sakit, kebutuhannya itu apa sesuai dengan kebutuhan. Kalau di teknologi informasi kan bisa semuanya, tinggal penyesuaian topiknya saja. Saya rasa seperti itu. Terus peluang karir dan jalur pengembangannya. Ada peran inti data, spesifikasi kesehatan, spesifikasi pendidikan. Nah, tiga hal ini saya rasa penting sekali karena peran inti data. Peran inti data itu tergantung pemodelan bisnis. Nah, ada kategori tingkatan. Tidak boleh atau tidak bisa dipukul rata. Saya pribadi itu memiliki dua programmer. Satu ahli di web yang selalu membantu saya, yang kedua satu ahli di Android. Itu dia sering mengerjakan apa namanya perusahaan-perusahaan rintisannya yang apa namanya yang sering dikenal sebagai sebutan apa eh, yang semacam anulah apa marketplace marketplace yang ramai pada sekarang lah kayak gitu. Tapi segmennya dimanfaatkan di luar bukan di Indonesia. Nah, dari situ ada spesifikasi. Nah, itu memiliki harga yang berbeda-beda, nggak boleh kita pukul rata. Walaupun realitanya bekerja sama dengan warga di tempat kita, dengan warga di luar, itu realitanya memang lebih mudah bekerja sama dengan warga yang di luar negeri, berbeda kewarganegaraan. Karena apa? Saling percaya, seperti itu. Tanpa harus ada MOU yang secara rigid gitu. Nah, maka di situ ada spesialis kesehatan, analisis rekam medis dan epidemiologi, bekerja di rumah sakit atau farmasi dan Kemenkes dan lain sebagainya. Spesial pendidikan ada learning analisis spesialis, optimal kurikulum dan lain sebagainya. Nah, ini sedikit saya membandingkan ya. Dan informasi yang saya dapat gitu ya, yang saya dapat ini di Indonesia ya, di Indonesia. Saya tidak perlu menyampaikan ini perusahaan bonafit tidaknya. Ini rata-rata bisa benar, bisa salah ya, berdasarkan informasi yang saya dapat terkait peluang karir, jalur pengembangan, estimasi gaji bulanan, ini di Indonesia loh ya. Terus berdasarkan rata-rata industri, ini industri ya. Angka dapat bervariasi tergantung lokasi dan ukuran perusahaan. Yaitu tentunya itu kalau misalkan kita, misalkan kalau di Jogja kan otomatis UMR-nya kan ada 2, sekian gitu ya. Ini saya mencantumkan plus-plusnya, gitu. Misalkan ya, ini di bidang IT atau development, mulai dari junior, senior, lead, ada manajer dan lain sebagainya. Itu estimasi gaji bulannya itu 7 sampai 30-an itu di Indonesia. Lagi-lagi kita harus melihat juga lokasi dan ukuran perusahaannya lah ya. Kalau perusahaan kecil ya nggak sampai segitu. Ini saya mencantumkan perusahaan kira-kira ya di bawah menengah sedikit ke atas gitu. Tapi ada juga perusahaan yang apa namanya eh, rendah atau di bawah itu juga ada yang menggaji seperti itu. Kemarin dari programmer saya mintanya itu malah di atas 7 gitu. Gitu. Kemudian bagian digital marketing mulai dari staff spesialis, manajer itu 5 sampai 25 kira-kira gitu. Keuangan 5 sampai 20 atau HR human resource antara 5 sampai 25, sales marketing 4 sampai 20. Ini memungkinkan sekali kalau sales marketing karena apa? Dia berdasarkan hasil penjualan itu. Terus kemudian engineer atau teknik. Nah, ini juga bisa memungkinkan juga ini. Ini kan kalau misalkan IT development kan di dalam sistem informasi kan, nah dari mahasiswa kan bisa masuk kategori pertama dan terakhir teknologi IT development atau engineer teknik kan gitu. Bidangnya kan beda.
Dari itu kan bisa masuk project management. Nah, maka kalau by project otomatis di atas 6. Seperti yang saya alami. Saya pernah ini cerita pribadi di bagian IT-nya, IT development di situ ya. Bukan kategori junior, senior, atau macam enggak, tapi kategori all out gitu ya, all out ya, ya mendevelop, kemudian maintenance dan lain sebagainya. Itu ini di Jogja 4 tahun yang lalu yang saya alami itu kisaran ya naik turun 3, malah 3. Ada tapinya. 3 itu bekerja seminggu sekali. 3 juta itu bekerja seminggu sekali. Nah, dalam 1 minggu itu bekerja paling enggak ya 2 sampai 3 jam. Seperti itu. Itu 3 juta per bulan. Nah, maka tergantung kita sendiri. Kompetensi kita sejauh mana. Bisa mengatur ke situ apa enggak gitu. Maka kita bisa memilih, alumni-alumni di teknologi informasi ini bisa memilih, saya harus kemana ya, menjadi apa ya. Syukur-syukur kalau bisa mendirikan perusahaan sendiri, oh itu sudah tidak diragukan lagi, kayak gitu. Udah, hasilnya malah lebih dari cukup itu, kayak gitu. Terus kemudian tantangan dan etika dalam implementasi, hambatan utama dalam penerapan data saya di lapangan, kualitas dan bias data, isu representatif data, misal data pasien yang tidak seimbang dapat menciptakan model yang diskriminasi. Risikonya ya diagnosis yang tidak akurat pada kelompok minoritas. Nah, ini sering terjadi, maka perlu diperhatikan. Ini kalau di realisasinya ke rumah sakit atau kesehatan misalkan ya. Terus kemudian privasi dan keamanan. Data kesehatan dan pendidikan sangat sensitif, memerlukan teknik de-identifikasional yang ketat dan akses berbasis peran. Maka di sini harus ada enkripsi data dan audit load access. Ini wajib, harus dienkripsi. Kalau tidak, ya mudah dibobol itu nanti. Kemudian explainability dan trust. Model black box sulit dipercaya, praktisi diperlukan pendekatan human in the loop dan validasi di Indonesia nyata. Pentingnya AI sebagai pendukung keputusan, bukan pengganti mutlak. Nyata, bukan pengganti mutlak. Maka dari itu, ya, implementasi ini seperti yang gambar saya cantumkan di sebelah kanan itu adalah semuanya yang mengendalikan adalah manusia. Nah, jangan sampai manusia yang dikendalikan. Itu poin kunci. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Terus kemudian, tantangan dan etika regulasi dan tata kelola peraturan perundangan tahun nomor 27 2022 mewajibkan persetujuan yang sah, pemenuhan hak subjek data, penunjukan pejabat DPO itu, dan pelaksanaan DPIA untuk pemeriksaan berisiko tinggi. Makanya setiap periksa di rumah sakit, kalau misalkan mau mondok atau operasi pasti ada persetujuan karena itu ada riwayatnya. Kemudian menekankan pada relevansi lintas batas, prinsip minimalisasi data, hanya data yang diperlukan dan akuntabilitas penuh pengendali data. Maka di situ rumah sakit atau institusi manapun wajib merahasiakan kalau data itu mau diperlukan oleh siapa. Pasti ada pertanyaan detail oleh institusi tersebut. Nah, dari itu ada 4 pilar yang
apa namanya, dalam tata kelola yang etis. Ada audit model atau validasi performa berkala, terus kemudian ada kebijakan retensi atau penghapusan data tepat waktu, kemudian ada lodging, ada jejak audit transparan, ada komite etika, ada pengawasan manusia, human in loop-nya. Empat pilar ini jangan sampai dilupakan. Dan itu kecuali untuk bagian kebijakan potensi penghapus data tepat waktu, ini kita kapasitasnya terbatas misalkan. Nah, ini kemungkinan bisa dirubah atau bisa didiskusikan secara apa namanya, bersama antara pimpinan-pimpinan terkait. Karena kalau data penting, otomatis kita nggak tahu ke depan dibutuhkan apa tidak. Nah, sekarang untuk data berupa HAT sekarang mulai pada dilebur, dialihkan ke data digital. Seperti itu. Maka itu penting. Maka perlu ada namanya apa? Keamanan yang luar biasa karena berhubungan dengan data orang lain. Masa depan data sains di kesehatan dan di pendidikan. Ada transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk efisiensi dan personalisasi layanan. Ada data rekam medis, lembaga manajemen sistem, layanan sensor IoT, kemudian ada insight pola, prediksi anomal, kemudian ada dampak kesembuhan pasien, ada kelulusan mahasiswa. Maka di situ ada roadmap mahasiswa mulai dari mana. Nah, sebagai mahasiswa juga harus tahu, harus bisa memetakan, harus bisa memiliki cita-cita. Saya pengen lulus berapa lama? Kalau D4 atau S1 ya paling tidak, paling cepat itu 4 tahun atau 3,5 tahun. Nah, kalau mahasiswa pengen cepat lulus, harus punya roadmap. Tahun pertama, saya jangan sampai mengulang mata kuliah. Tahun kedua, selain tidak mengulang mata kuliah, nilai saya semuanya adalah B, minimal B. Kayak gitu. Dan seterusnya. Harus memiliki roadmap atau peta jalan akademik mahasiswa. Gitu. Supaya apa? Nanti di semester 6 atau semester 5 tidak ada mengulang mata kuliah. Dan hasil nilai mata kuliah tersebut atau hasil studinya memuaskan semua. Kayak gitu. Maka dari itu fokuslah di semester 1 atau semester 2, fokuslah kamu mahasiswa itu mau mempelajari atau fokus bidang apa. Kan gitu. Mau mengambil tugas akhir atau skripsi apa. Harus mulai dipikirkan supaya apa? Bisa lulus tepat waktu. Kalau lulus tepat waktu, yang pertama hemat biaya, yang kedua bisa cepat cari kerja, yang ketiga meringankan beban orang tua. Kan itu. Yang keempat, proyeknya tentunya tidak boleh terlupakan karena lulus biasanya ada proyek. Nggak tahu kalau di AISK ini proyeknya berupa hardware atau software. Kayak gitu. Kemudian bisa dibilang mini project eksplorasi atau dataset publik salah satunya. Kemudian memahami istilah medis dasar atau teori pedagogiknya. Terus kemudian etika regulasi. Maka harus tahu peraturan-peraturannya. Kemudian ada kolaborasi. Maka mahasiswa kalau pengen cepat lulus yang pertama harus dekat dengan orang-orang sekitar khususnya akademik. Triknya itu Mbak, Mas ya. Kalian harus dekat dengan orang-orang akademik di lingkungan adik-adik mahasiswa semuanya. Entah itu karyawan, entah itu dosen. Atau atur pola komunikasinya. Atur etika itu. Supaya apa? Kamu bisa membangun jaringan. Ya, membangun dengan jaringan. Kalau jaringannya kuat, maka informasi itu akan masuk. Tapi ingat, ya toh, kamu harus bisa memilah passionmu itu di mana.
Gitu. Kalau kamu sudah mengetahui, oh passion saya di DBMS, oh passion saya di kesehatan, oh passion saya di perusahaan database terkemuka, atau passion saya wira swasta. Nah, bagi adik-adik mahasiswa mulai memetakan itu supaya apa? Ketika lulus itu sudah langsung klop sesuai passionnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu dosen enak, tinggal mengarahkan saja kayak gitu. Nah, dari situ tergantung adik-adik mahasiswa siap memulai atau tidak. Kan itu. Kalau siap mulai berarti artinya siap untuk menjadi pemain baru di kesempatan yang akan datang, siap bersaing dengan dunia luar. Tapi kalau misalkan tidak, ya siap harus berlama-lama di bangku perkuliahan. Adik-adik sendiri yang menentukan mau pilih yang mana. Kalau siap bertarung berarti harus menyiapkan semua amunisinya. Kalau tidak siap bertarung berarti siap-siap untuk mengundur waktunya. Kan itu. Yang pertama, pasti omelan orang tua, pasti. Yang kedua, dicari-cari bapak ibu dosennya yang sebagai pembimbing. Itu pasti. Yang ketiga, selain dicari-cari, pasti ya kalimat-kalimat omelan itu pasti biasanya keluar juga gitu loh. Itu tidak munafik gitu. Itu pasti. Karena apa? Kok nggak lulus-lulus toh? Ini sudah berapa semester? Nah, kan itu. Maka dari itu, triknya yaitu tadi, kalian harus memiliki peta perkuliahan atau peta akademik kalian itu. Ya, per semester. Saya semester ini harus selesai ini, semester ini harus selesai ini, semester ini harus selesai itu. Syukur-syukur itu kamu buat pola database-nya supaya apa teringat terus, Mbak, Mas, gitu. Itu, ya. Sebetulnya asik kalau sudah memiliki itu. Jadi ketika kamu tunjukkan kepada pembimbingnya, oh sudah ada ya. Oh ini sudah menguasai belum? Oh sudah, berarti enak, gitu. Jadi sama-sama enak, lulus juga bisa lebih cepat seperti itu. Ya, kunci atau bola panas ada di adik-adik mahasiswa semuanya. Mumpung sekarang masih semester 1 mau naik semester 2, semester 3 mau naik semester 4, semester 5 mau naik semester 6, semester 7 mau naik semester 8. Tolong manfaatkan peluang dengan bijak. Jangan sampai terlena, jangan sampai terlambat. Salam semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.